الفاتحة الله يفتح لنا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوب عباده الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غير قلوبنا ويجيرنا من مذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتوب بنا وبالمسلمين في جميع أحوالنا بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ لنا الإسلام والإيمان ويقدم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علوم الدارين آمين. قال setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir, adab-adab nilai adab malam kita mengerjakan sembahyang ganti itu semalam lah sambungan minggu dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Setelah itu Yazidin maka engkau kerjakan sembahyang witir. Semalam kita sembahyang qabliyah ba'diyah isya ya kalah. 84. Lalu imbas sembahyang ba'diyah maka Yazidin kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Nah ini paling sedikit, yaitu satu rakaat. Boleh aja kita jadi. Dan sekurang-kurang akmalnya itu jadi 3 rakaat. Nah ini nama kebiasaan lah. Sekurang-kurangnya sempurna atau 3 rakaat. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Dengan 2 salam. Ya kan, atau dengan 1 salam. Nah boleh aja 3 rakaat langsung sekali salam itu boleh. Ada kita rajin 2 rakaat salam, itu tambah 1 pulang salam. Nah itu. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Sabbih isma rabbikal a'la. Baca aja inilah Sabbih isma. Biasa aja kita rajinlah bila imam sembahyang witir, nambah imaman nih. Seperti sesudah sholat tarawih ini rajin Sabbih. Dan pada rakaat yang kedua kemudian dari Fatihah, Qul ya qul huwallah, ya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dan pada rakaat yang ketiga kemudian dari Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah ya kan, sama aja lah. Kita gawir cinta. Dan yang terlebih akmal, jadi akmal itu bahasa Arab, bahasa kita itu sempurna. Akmal, sempurna. Dan yang terlebih akmal, yaitu terlebih sempurna bahasa kita itu. Daripada itu 5 rakaat. Nah 5 rakaat itu kita. Jadi 2 kali salam tambah sekali salam, pas 5 lah, 1 rakaat tambah di sana. Dan yang terlebih akmal daripada itu pulang, ada pulang 7 rakaat ya. Nah
Dan yang terlebih akmal daripada itu pulang 9 rakaat. Jadi sasar berbanyak tuh sasar berafdal kita. Sembahyang witir nih. Dan yang terlebih akmal daripada itu jel 11 rakaat. Nah, 11 inilah jel sebanyak-banyak sembahyang witir. Nah, paham aja pengen itu kita lah. Nah, menggawinya aja mudahan kawan lah itu Tuhan. Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisib separuh akhir daripada bulan Ramadan. Nah ini pas kita lah berarti di ambilan kitab sini karena kita ada aja malam 15 aja ya nambah witir disunatakan. Dan jikalau engkau berniat bangun, nah ini buring pulang telah dan berbuat ibadah pada akhir malam di situ. Dan kita kayak itu niatakan buring berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu jadi sana. Dan bila kita rasa kawan sembahyang tagar bangun lah. Jadi bagusnya tuh jasidin witir itu jangan digawi dulu. Nah, imbah bangun guring ini gimana? Lalu jar dinamai sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud. Jadi apapun lah kayak itu kaidahnya gini. Bila kita guring, bisa misalnya guring bangun jam 10. Jam 11 bangun nah itu sembahyang sunat apapun dinamakan tahajud. Sunat wudu gitu. Sembahyang apa masalahnya macam-macam lah. Sunat-sunat yang lain ya. Lalu kita akhirkan dengan witir. Nah itu dinamakan tahajud artinya sembahyang malam. Karena jasidin sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya. Benar-benar pahalanya sembahyang. Sama ada sembahyang witir atau sembahyang sunat mutlak. Ya kan? Arti mutlak tuh usolli sunat. Nah kayak itu aja rakaataini lillahi ta'ala 1000 rakaat kah. Mutlak ngarannya. Saya kok sembahyang sunat kayak itu. Ya. 2 rakaat Allahu Akbar. Kayak itu aja. Nah itu sunat mutlak ngarannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atan yarka'uha al-'abdu fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seseorang hamba Allah di dalam tengah malam yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan kawan kita lah ya nang orang bahari itu mengamalkan ini pada mau tertinggal qobliyah subuh itu seorang mata qobliyah subuh sebab mengambil ini ada gampangan baik pada dunia dan isinya 2 rakaat aja Tuhan membalas nih di akhirat kita itu. Syahadat jasidin. Hendaklah engkau hati syahadat itu bahasa belum. Perhatian ini. Hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang isya itu masgul. Nah artinya nih. Sembahyang isya yang sudah ba'diyah tadi. Bisa witir tadi digawe. Dengan mudzakarah ilmu. Nah ya kayak kita nih yang bisa kalau dan dia menuntut ilmu disuruh yang memberi manfaat. Nah ya kan ilmunya nih ya Allah fardu ain nih adab negara gampangan atau jasidin mutalaah kitab ilmu yang memberi manfaat atau berzikir. Nah ya kan atau membaca Al-Quran
ya banyak kayak kita amalan pas sudah isya tuh, nah itu disuruh tuh. Ya nang orang bahari itu isya tuh. Atau jadi mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan ini tuh yang disuruh kita tuh, sesudah isya deh amalan kita tuh. Atau jasidin segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada manfaat di akhirat. Banyak kaya kalah empat orang besaruan mendatangi ya juga itu. Dan jangan engkau masgul jasidin. Masgul itu pahamnya kalau bahasa Arab kalau masgul ini bahasa kita itu begawian ya deh. Pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia, jangan dibawa aja berkisah-kisah nang kada bawa manfaat. Hikayat itu kisah. Bahasa kita kampungnya ya, bepandir-pandiran tatawahan nang kayaknya. Yang tiada memberi manfaat kepada agama. Amunnya ada kisah nang cagar memberi manfaat, ayo aja. Bagus saja. Berkisah wali, berkisah macam-macam ilmu lah, itu kan bagus ya. Ya Allah lah, mana nih adab kita nih. Maka jarsidin jikalau engkau tiada mau masgul, mau kan itu mau ya, tiada mau masgul dengan yang demikian itu, artinya kata kawan yang menggawi, maka jarsidin tidur itu lebih baik daripada sia-siamu itu. Baik seorang baik di bawah berapa. Kalau guring itu jadi lebih baik daripada kita berkawan-kawan tetih nang sia-sia dah. Ya Allah lah, maka kita rajin banyak ini tapi ya banyak rajin kita tapi ini adab malam nih anak guring. Ya nah orang tua-tua tuh ya kalau jarang, kalau rajin turun lah jarang. Ini turun tuh ya nang kayak sarwa, menuntut ilmu. Maka apabila engkau hendak tidur, nah ini ada guring pula, enggak malam bang. Maka jasidin hampirkan tempat tidurmu itu, padahal engkau tidur menghadap kiblat. Nah, ya nang menghadap kiblat dah, behiring kayak orang meninggal dunia dah. Padahal jasidin berbaring atas lambung yang kanan seperti menyit di dalam kubur. Cari tempat pastah. Andakannya ke lambung dan kawan jadi putar-putar nyamper buncuk. Kita kiblat membak sini. Berarti lambung kanan nang ini. Berarti kepala di sini nih nah mantap nih. Ini berbaring. Enggak itu tuh adabnya menghadap kiblat di sini. Masya Allah lah, baru kita barang aja ya Allah. Boleh. Apa? Enggak. Menghadap. Seperti kita berbaring jasidin, ya kan? Kayak orang meninggal dunia tadi. Lambung kanan, nang kita tinggi dah, lambung kanan. Nah ini kiblat kayak ini nih. Berarti ini kepala sini nih. Berarti saya teh lebih kiri. Enggak. Pas kayak kuburan berarti. Ini tidak. Kita alih itu rajin lah, alhamdulillah itu rajin lah sampai pas lah. Kayak membujur itu lain gitu orang pemujur lah, orang meninggal lah, itu rajin. Iya kita lain kubur. Karena tidur itu ya seperti mati. Ini kawannya Pak. Aful maut dia lah. Saudaranya mati, maka dia serbujur lah. Guring mati itu udah seperti angkat tidak merasa.
timbay di banyu dan tugin kau dah kau behinak buat aja di bambu. Ya kau aja tuh behinak di banyu bisa kada timbulan gitu lah. Seperti mati Jasidin, dan bangun itu Jasidin seperti dibangkitkan daripada kubur. Adabnya nih. Barangkali Jasidin engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebajikan. Ini yang kita syahid. Jadi guringnya kayak itu, guringnya Rasulullah. Lalu kita meninggal dunia. Nah disinilah ditulis Tuhan kebaikan semuanya. Nyaman kalau tahu nyaman untuk ilmu. Nyaman kalau ilmu kalau dulu. Emang gak ada menuntut ilmu, biarlah sama aja baringan tuh lawan kayak itu juga baring ada dinilai Tuhan. Sebab berilmu dahulu hanya beramal, kayak itu Allah. Tapi bila orang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima Allah. Padahal sama tuh guringnya. Ini nang ananya. Ya nang wajib kita menuntutnya. Tahu bang lalu awak mana ada nang orang kada menuntut nih. Ada tahunya tapi sama, nggak ada nilai Tuhan. Nggak ada belajar, ada mau, jadi baik belajar juga pada kada. Jelas selamat bila belajar nih, rananya yang sudah. Jadi kita ayo lagi bagaimana belajar dulu. Masalah bagawi lawan kada kawa bagawi ini amalnya nih kita serahkan kepada Allah, kita hamba. Jadi jalannya tuh kita banyak-banyak minta berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kau mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Ya kayak itu bang kita ya kan. Yang belajar kitabnya nih kan minta mudahan kehabisannya terjadi, mudahan kau kita mengamalkan kan. Nah ya itu tak. Ya itu tak. Nah, jadi kita ini luar biasa. Jadi duduk kehambaan yang ini nang luar biasa. Duduk kehambaan, duduk di hamba artinya seorang ni la haula wala. Nah itu yang dinilai Tuhan. Jangan duduk ke Tuhan. Jadi Tuhan yang kan mau sembahyang. Mana mau orang duduk di kehambaan. Artinya seorang ini mengaku bujur-bujur hamba itu nang iya. Tahu bang udah mengenal diri bang udah. Ini kan ilmu itu juga tapi salah paham. Ini nang mana banyak kejadian yang lain. Bahaya juga alat. Dan sunat Jasidin ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang dan kita kawal lagi ya nang berwudu dulu punya kita pakai nang ini ya nang apa jaga ibarat Rasulullah ya nang bermimpi Rasulullah, bermimpi orang soleh nang pada ibarat ini kan ada bermimpi pahantuan pahantuan bermimpi ya nang bini dihiga ditinjak tinjak kenapa aja nang laki nih meninjak aku tergugur diranjang perasa kupian hantu ya kata kutanan wani ya nang tempelengnya pasti tempeleng laki. Nah gara-gara adab guring ini nah kada terpakai. Nah mudahan kita kawalah makanya kayak itu dulu. Ini pian arejin bener nih. Kepakaiannya ada kena wayahnya barang aja kita bagaimana tadi kok. Hendak guring Jasidin ambil air wudu. Ada adabnya nih lah. Luar biasa. Ini sangat penting kita belajar nih. Adab malam nih. Dan sunat engkau Jasidin hendak guring dari wudu sudah suratkan akan wasiatmu. Nah maka engkau taruh di bawah bantal.
Jadi tulis saya, nah ini apalagi bini banyak, nah bahaya nih kalau pada lawan bini Tuhan ya lah, itu harus berwasiat ya kan Bade, nah harus wasiat ditulis di bawah bantal lah. Ini harta anu nah angkat anakku dia anu lalu bini kena melihat tentang soalnya banyak pada misi anak, nah itu aja lah. Kita bisa begininya harus sabar. Nah ditulis jadi wasiat ya Allah lah biar gampang kita ini. Dan hendaklah engkau je pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa. Nah ini yang kita amalkan lah. Dan ini bagaimana kita hendak guring itu barang hebat tasbih Allah astagfirullahaladzim. Macam-macam istighfar, arti taubat dan istighfar kepada Allah. Mengingatkan kita dengan dosa-dosa zahir, rancaktaan ya Allah, apalagi dosa batin, ngapain kayak itu dasar hamba dari Pak. La haula wala tadi. Lalu ingat dosa, minta ampun kepada Allah sambil berbalik. Masya Allah lah. Nah ini pindah banyak, tapi nak ada tabak. Kita inilah melihat kekanakan dan kita seorang juga pun banyak kada tahu mengamalkannya. Sebab ini hampir sampai gurih. Tasbih itu nang sagi 4 tepung ini. Tasbih nih. Nang sagi 4 nang bisa apa hajanya. Itu bang tasbih kita ini. Ada di orang bahan itu nyaman lah. Nyaman mengamalkan ada kita. Nang alih lah ini zamannya bang sudah. Kada kawa kada lagi kita benar bagaimana menatih ya lah ya kawa tuh mati kena tapi aneh belahan jiwa bang sudah ya kalau anak ini tanpa hati kan bagaikan dari hidup di dunia ini hampa. Apapun ceritanya di dunia ini raminya mau kada ada hati ya tadi hampa tadi bang. Nah disinilah ini sebab dari hati itu belahan jiwa. Jadi bila hati kada ada separuh jiwanya hilang. Beda aneh lah. Maka ini marah sufi sudah ke orang tua ya lah. Ulun bikin pian ya Allah ulun pada tahu aja. Karena asik tuh tahu urusannya. Nah iya. Mudah-mudahan kita ditulungi Tuhan lah kalau mengamalkan barang kita paham barang dulu tahu barang dulu ya kan mau pada gampang ada guring ini kita banyak sudah kata nanti sebab zamannya ini mau kada mau dan api tadi bang kita kita sudah tua tuh kurang lebih tapi kekanakan kita nang tua gini bisa juga banget sampai kita guring-guring kita bangun guring harus mahar-hapi pulang. Ada di orang alhamdulillahilladzi ahyana. Ada ini kata nah sambil membaca aja nanya. Untung bini dihigat tahar bini kada apa-apa. Kawan lelakian tahar, tahar pandirnya. Nah iya. Ini bahayanya ada kawai lah itu. Ini bagaimana kita ini melatih ya Allah. Tangan udah zaman nak rokok. Ada kawai lah zamannya sudah. Dunia di genggaman. Jadi mengucap istighfar di sini. Dan ingatkan olehmu ketika seperti di dalam kubur. Ya Allah kita guring tadi berbaring tadi sambil beristighfar sambil macam-macamnya kan istilahnya tadi. Ya kan? Di dalam kubur seorang orang ya lah tiada sertamu itu melainkan amalmu. Makanya seru jujur lah. Pada ada lagi bang di kubur itu mengawani melainkan amal kita, ya perbuatan kita dah. Tabila baik yang diterima, tabila jahat yang diterima. Nah kita ayalah kita. Ya nambah gamat kita malah melatih dikit demi sedikit. Yang penting kita kaji dulu kayak ini adab nih. Mau ada gambar kita ini ya revolusi adab pula. Ya zamannya ini revolusi adab sebab adab ini tadi hilang dengan tergerus oleh zaman.
Aneh kan itu kita. Ya nang belajar pulang kita kayak ini. Orang Bari alhamdulillah nyaman tantangan tuh ada ini kita tantangan di hadapan mata muka do behimat benar ada kawan. Dan jika ada amalmu itu baik, nah ya kan, maka engkau dapat nikmat yang tiada terhingganya, kehinggaannya ya kan. Tapi bila kita tuh amal baik, nah jelas Allah Ta'ala merahmati kita. Dan jika ada amalmu itu jahat, nah maka tak dapat, nah ya, maka dapat siksa yang amat sakit. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan ilmu ini ya kan, dikit demi sedikit kita latih itu sudah jalannya, kada kawal lagi jalan yang lain tertutup sudah, melainkan kita berdoa kepada Allah, itu sudah jalannya, kada kawal lagi namanya. Nah ya kan lah. Sebab ini apa Jersiden? Seperti firman Allah Ta'ala. Nah ini Tuhan berjanji lawan kita apa Jersiden? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah Tuhan sudah berjanji lawan kita, barang siapa jar Tuhan berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, niscaya didapatnya kebajikan itu. Hanyalah gampangan. Jadi ini ayat menunjukkan lawan kita, janganlah kita menyia-nyiakan ibadah sekecil apapun, hendaklah kita perbuat. Nah itu tah, ini janji Tuhan. Sebab kita akan dibalas Allah. Enggak ada gampangan dah. Jadi menit kayak ini anu ke atas kami di biar doa enak kan. Nah itu timbang kita anu kenang ini tadi lah sedikit lah. Jadi Tuhan ini janji Tuhan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, artinya dikit benar ini apa kebaikannya dah itu akan kita lihat kini di akhirat kena. Ini janji Tuhan. Jadi maksudnya sekecil apapun kebaikan itu hendaklah kita laksanakan dan kawan ya. Mbak ada kegampangan yang seperti apa nih, membuangi nang di ya nih, apa duri-duri ya kan, kayu misalnya ada di jalan, supaya pokoknya nggih supaya orang selamat lah. Sedikit benar kalau disipakinnya jauh gugurakan. Nah itu kena akan kita lihat, maksudnya Allah Ta'ala membalas. Mudahan kita kawalah, apalagi nang nyata ganan pahalanya nyata ya kita perbuat kayak sekecil apapun. Nah ini Allah Ta'ala akan membalasnya. Maksudnya sekecil apapun kebaikan hendaklah kita perbuat, sebab di situ kemungkinan ada ridhonya Allah. Nah ini yang kita harap. Tak sebab sidin berjanji tadi ridho Tuhan nang ini nah bersih waktu nang itah. Ini pernah terjadi ya kan, banyak ini kisah-kisah. Kisah Imam Bukhari itu banyak mengarang kitab. Kada kegampangan ketika sidin meninggal dunia, apa amal sidin banyak lah. Lalu para kawan sidin tadi bermimpi lawan sidin. Lalu bertakon, wah Imam Ghazali diapa ikan? Alhamdulillah aku dirahmati Tuhan. Dengan lalu bertakon dengan sabab pian pang hibat beramal banyak ya kan, mbak. Kada gampangan kitab banyak, ya kan. Pahala pian luar biasa bang. Nah jadi Imam Ghazali kada di situ. Rahmat Tuhan nih, ketika aku waktu menulis kitab itu kan bahari itu berdawat. Nah waktu di dawat ini tadi aku mencatat kitab ini, menulis ada seekor lalat hinggap aku dengan kasih sayangku, lalu aku berdiam supaya inya kanyang. Nah itu aja sangat.
Kan kebaikan memang sedikit benar kalah. Melihat akan inya kanyang padahal lalat aja. Ya, bawa ini kita kata ya, nyamuk dalam tuh. Nyamuk kah misalnya. Nyamuk yang Berdiam jasidin kanyang inya terabang inya hanyar aku menulis. Nah itu. Jadi sekecil itulah aku jasidin dirahmati Allah. Nah ya ini nih. Ini yang kita tuju. Jadi sekecil apapun janganlah kita buang ya kalau kayak kita, sebab di sekecil itulah kemungkinan di situ ridhonya Allah, rahmatnya Allah ada di situ, keampunan Allah ada di situ. Nah ini nih jangan mudahan kita kawal lah, pada gampangan lah. Nah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, jar Allah, barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil, niscaya didapatnya kejahatan, yakni didapatnya di dalam kuburnya dan di dalam akhirat, ya kah? Nah ini janji Tuhan kepada kita. Nah jasiden apabila kita tuh berbuat dosa, ini rajin dosa kecil aja juga ajar kalau apa-apa juga. Nah ini bahaya nih. Padahal dosa kecil itulah bisa-bisa menyebabkan murkanya Allah ada di situ. Nah disinilah bisa bahayanya. Gitu. Kalau kita kan ada tahu kalau dah, ya kalau murka Tuhan bersih. Kita berbuat yang sekecil itu dosa. Nah disitulah murka Allah. Jadi kita berhikmat, maksudnya ini menjauhi dosa-dosa itu. Walau sekecil apapun dosa, jangan kita perbuat. Mudahan kawalah kita amalkan lah. Amin Allahumma amin. Sebab di dalam sekecil dosa itu kemungkinan di situ ada ghadabnya Allah. Nah laborong. Amunya Allah murka lawan kita, celakalah kita. Naudzubillah min dzalik. Itu. Nah ini jasiden. Iya kah janji Allah kada gampangan kena dilihat ini kan iman ngalat iman ini ya nang di dalam kubur tadi di akhirat jasiden. Sedang kah kita lah lagi kah harus kah harus sedikit lagi lah. Nah lalu jasiden dan hendaklah engkau, nah ini adab terus nih, sediakan pada ketika hendak tidur itu, nah sugi, nah siwak, dan apa itu jirik kah tempat air sembahyang, jirigin nih bahasa kita kan, wadah uduan, lah, ada kita kan namun Jepang udah ada tempatnya lah pauduan. Siwaknya ya sikat gigi, tapi menyakawa itu nang sikat gigi nang ada tadi kantong sikat. Apalagi orang tuh hendak meninggal bagus banget di siwak gitu, supaya rohnya itu jadi sikat keluar. Kita banyak kalau rajin mana ada kayak gitu lah. Sugi kan? Iya siwak. Dan sunat engkau aja niatakan pada ketika hendak tidur itu atas bangun. Alhamdulillah. Jadi kita berniat hendak guring tuh berniat, berniat ya kan bangun tengah malam tadi beribadah, nyembah itu pulang berniat bangun tidur tadi pada tengah malam. Nah ya kan niatakan pada hendak tidur itu atas bangun tengah malam karena jar berbuat sembahyang tahajud atau karena bangun dahulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan dia sembahyang subuh pada awal waktu. Adabnya nih, masya Allah lah luar biasa. Maka luar biasa kalau tadi pahalanya ya kala 2 rakaat aja sembahyang ya kak sebelum fajar tadi subuh, maka lebih baik daripada isi dunia ini. Ada gambar malah maksudnya di situ rahmat Tuhan dan kita kawan menggawilah. Amin Allahumma amin. Banyak aja bang kita kan bangun terus ya lah tengah malam tuh kami. Tapi jangan ditinggal berdoa barang gitu. Sebab doa itu termasuk ibadah, itu paling dikit paling nyaman. Jadi kan bangun tuh sampai kami minta ampun kepada Allah, itu berdoa selamat gitu. Nyaman benar kali itu tuh sampai tertinggal juga terlalu benar ya kalah. Apakan lagi kau tadi sembahyang bagus banget, maka disuruh juga tadi. Tapi di qabliyah subuh lah yang penting jangan ditinggal itu aja. Sebab ini luar biasa baiknya.
Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, rakaatani fi jawfil lail kanzani min kunuzil bir. Nah, ya kala. Kunuzil birri. 2 rakaat di dalam tengah malam itu aja, yaitu 2 perpindahan daripada perpindahan kebajikan di dalam surga. Pada gampangan lah. Bendaharaan kanzan tuh anu pebendaharaan bahasa kita. Wah ini anu apa aja kayak ibarat anu harta karut. Nah, harta karut kalau gampangan mau 2 pulang lah. Maka perbanyakkan jasidin olehmu dengan perbendaharaan itu. Ya kala. Artinya ya tadi harta karun bahasa kita. Ya kan, akan bekalmu pada hari akhirat. Ya gawi harus jar. Dan kita kawalah gawi lah. Ganting parut nih. Ya Allah lah. Adabnya nih nah. Nah ini orang ahli tasawuf tuh adab nih bang dipelihara. Akhlak. Maka tiada mengiyakan akan dikau jar oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Nih, ya kala. Iya nang itu juga artinya tah. Artinya nang sembahyang nih juga, nang amal ibadah nih juga. Ya Allah nyaman lah kita belajar. Nah sekurang-kurangnya tadi berdoa itu paling kurang. Sebab berdoa ini nyaman ya kala mah. Minta ampun, istighfar, selawat, kebangun, doa ini berdoa, itu ibadah juga, itu sekurang-kurangnya. Apalagi kau yang sembahyang 2 rakaat berwudu, misalnya sunat wudu aneh, wah ribet lagi. Apalagi pulang sebelum fajar tuh nah digabung tuh nyaman bener ya kalau kaum nih nyaman bener nih malakan nih. Perbendaharaan lah. Engkau mati, bahasa kita ya bersama tadi. Dan baca ulihmu ketika hendak tidur itu. Nah ini nih bacaan guring kan dibaca bismika rabbi wa da'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nah ya kah a'udzu bika min syarri kulli jishar wa min syarri kulli dabbati anta akhidun bi nasiyatiha antal awwalu falaysa qabla syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta fawqaha. Ya kah tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha Allahumma inna amattaha ya kah amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadaka salihin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Allahumma aykidni fi ahabbi sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaik allati taqarrabuni ilaik zulfa wa tub'idni min sakhatika bu'da wa as'aluka fa'tini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajib li. Nah ini doa panjang lah anak guring nih. Nah, tapi punya ada kitabnya ini bawa baca. Enggak ada kita bismillahumma ahya wa amut itu nang ringkas. Nah ringkas nunggin banu bisa juga kata baca kita nah ini nangaleh kita tadi bang. Mudahan kita diingatakan terus lah. Amin Allahumma amin. Padahal dikit benar sakurang-kurangnya bismillah geng. Itu tah ya kata baca juga ya Allah. Bismillahumma ahya wa amut itu paling indah. Ada ini panjang nih. Ini panjang nih ini. Tapi ini waktu mutalaah sambil ya Allah pas anak guring udah baca ini. Nanti bilang bacanya. Kitabnya nih. Nyaman lah. Adabnya nih nah kita ya kalau udah anu cocok bener lah dari polusi adab aja ya kalau pas bener nih
Ini bilang hampir mati udah adat namanya. Kita nang tuha gitu bilang anu udahnya dijajah oleh anu tadi Pak. Oleh tasbih nang 4 muncul ya teh. Dan setelah itu jar maka baca ulimu ayatul kursi. Ya kalau alhamdulillah rajinlah wayanang kita membaca itu bacaan Jepang lah dan amanah rasul hingga akhir surah jasidin. Nah ya kan dan baca ulihmu kan amanah rasul itu betarus tengah wiritan dah lah. Dan baca ulihmu kul huwallahu ahad jasidin dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas dan surah tabarak. Nah ya kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Dan hendaklah engkau banyakkan berzikir hingga tidur. Lah tabarak. Ayatul kursi tabarak kalau aja birabbil falaq birabbin nas lah. Sampai anu gitu ya. Tapi rajin tabarak nih kita ibadah maghrib rajin kebiasaannya kalah. Dan sunat tidur itu jar nah atas toharah. Nah ya bersuci tadi daripada hadis kecil. Bebasuh. Bersuci lah. Dan hadas besar. Dan jika ada toharah itu dengan tayamum sekalipun. Nah ini tabila kita bahadas bang lah. Anak kuring. Ya nang kita tuh lah bahadas besar kalau main misalnya lawan bini ini sungsung bang. Mbak Isa membuat teh. Nah kan kita junub kalah tah. Itu jasidin ada anu basuh mbah itu berniat teh rajin kebiasaan gitu niatnya separuh aja rajin ya kan sajaku merangkatkan hadas besar sejujuk daripada badan fardu karena Allah Ta'ala basuh hai butuh misalnya aja pang ya sambil basuh tah jadi kita subuh nang akan datang nang mandi itu ada anu lagi ada berniatan lagi kita caplong bener lagi ya nang orang bahari itu pada mau basah jadi bapak kantin nih jadi sidin alim bapak Allah mandi kalau mau basah aja padahal sidin sudah waktu membuat basah sidin kepala sebukuan berniat sidin jadi paginya tuh menyempurnakan banyu aja lagi ya nang gak ada sing basahan saya betianan jelas di sidin nah itu tuh banyak pang kisahnya tuh ramai itu punya dikisahkan ya kisahnya itu orang Bandung ada kawan mana sidin dah lawan saya lawan guru ya nang guru pulang anu mandi kan bahari itu di batang aja di sungai jadi orang meniatan bah guru karakawa juga main nah asalnya tentara laki orang polisi ada kawannya menyarah terus saya laki lawan guru awit aja tapi ada mau basah jar bubuhan kampung guru iya juga saya betianan padahal kayak itu nah lalu itu ya nang di sini adabnya nah walaupun di sini dengan tayamum tapi bila tuntung sudah basuh itu lalu kita disunatakan berwudu tuntung tadi nah kalau kita kena hendak bermakan keadaan lagi hukumnya kada makruh lagi nah itu teh berwudu itu amunya anu kena makruh adab nih lah luar biasa lah dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala barang siapa berbuat yang demikian itu nah ini tadi nah niscaya naik rohnya itu kepada arash nah dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam hingga bangun daripada tidur itu guring halai adab nih ya Allah ditulis Tuhan pulang sembahyang semalaman itu artinya ibadat saja dah ya Allah adat luar biasa lah gampangan maka jar apabila engkau bangun daripada tidur itu kita habiskan aja lah kita belajar pulang kita sembahyang tasbih pulang ini tuntung ini. Dan apabila engkau bangun daripada tidur itu jar maka perbuat ulihmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu sudah kalau belajar kita lah
waktu teh bangun daripada udah wiritan banyak kan, dan kekalkan olehmu atas kelakuan itu selama ada umurmu. Mudahan kita kawalah mengamalkan, amin Allahumma amin. Ini untungnya belajar ya nang jorong bahari sekurang-kurangan tuh lagi belajar, tuntut aja ilmu kena sudah tuh aja bisa aja Tuhan menolongi ya nang amal aja lagi Tuhan nyaman lah besangut lagi ini kan masih kalah. Nah ini hebatnya loh. Udah gampang. Nah, artinya tuh orang menuntut ilmu selamat kayak itu. Banyak kita doa ya Allah ya nang habisnya mudahan kau ngamal. Dan ketahui olehmu wahai orang yang menjalani jalan akhirat, berarti kita ini suluk ngarannya itu. Ya Allah, menjalani itu kan jalan tuh ya, bahasa Arabnya suluk. Jadi kita nang kayak ini ngarannya belajar suluk, artinya belajar adabnya nina menuju Allah. Ketika kita perbuat adabnya itu di situ tuh tarikatnya. Jadi bertarikat kita ini. Kita benar ibah pandiran-pandiran tuh lain-lain, kalau padahal bahasa itu sama aja. Nina coba itu ketahui olehmu wahai orang yang menjalani jalan akhirat. Nah ya kalah bertarikat kalian sehari semalaman itu jasidin 24 jam ya kalau saat tuh jam. Sama aja mulai bahari ya kalau. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalaman itu aja lebih daripada 8 saat. Ada kita berapa ya rajin jasidina inilah. Jangan engkau tidur di dalam sehari semalaman itu lebih daripada 8 jam. Berarti 8 jam yang paling banyak uring. Hitung aja lah. Berapa kita mulai kayak ini lah guring lah. Guring mulai jam 12 misalnya jam 11 ya lah. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 subuh ya lah. 5, 6 kan kawan melandau nih. Ya lah ingat 5 tah. Siang pulang. Oke, berarti berapa ini? 7 jam. Berarti siang sejam jata. Yang siang matahari guringnya. 6 jam dia. Ya Allah lah. Masya Allah lah kan luar biasa Imam Ghazali ini. 8 jam aja jasidin. Allah. Maka jar memadalah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun bahwa hilang umurmu itu jar 20 tahun di dalam tidur. Tidurnya aja tuh 20 tahun, umur 60, guring 8 jam aja tuh. Itu hilang 20 tahun tuh. Ya Allah. Masya Allah. 20 tahun hilang umur. Gak guring aja itu. 20 tahun. Ya Allah, yaitu jasiding hilang 1/3 umur kita. Umurmu. Kita kawal lah, mudahan kita kau mama barang kita laki diketim sedikit. Mudahan manfaat kita tadi lah. Kita baca ini mudahan kita kawal ganting lah adab nina yang sangat penting kita ya Allah. Pada gampang memelihara nih pulangan, memelihara nih terus menerus nih. Ya Allah lah, ingin situ dulu lah. Ingin situ dulu lah. Jadi kena minggu akan datang faidah tapi satun. Ini satu faidah yang amat baik ya pada menyatakan kelakuan yang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kita minggu akan datang mempelajari masalah fadilat sembahyang tasbih. Bisa jadi sudah kita gawin inilah. Itu tadi adab tadi sesiangan seharian semalaman kan alhamdulillah nah, tahu sudah kita apa yang kita perbuat udah mata kita mudahan kita kalau mengamalkan amin Allahumma amin lah ampun maaf minta ridho minta halal mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita, keluarga kita dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah taala dan dapat syafaat Rasulullah mati beriman yang sempurna al-Fatihah.